Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil, TNI dan Polri, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini mengikuti tabligh akbar yang diselenggarakan oleh DPC bekerjasama dengan GMK dalam rangka maulid mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin yang saya hormati, apa hubungan Islam dengan kemerdekaan? Pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dulu untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Betul? Hubbul watan minal iman. Tanah air kita bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman. Tanah air kita mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Ini cikal bakalnya nih. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Pernah lihat gambar Imam Bonjol? Pernah? Pakai sorban. Pakai apa? Kalau pakai sorban, pasti bukan pendeta Shaolin. Pernah lihat gambar Pangeran Diponegoro? Bukan cuma pakai sorban, pakai gamis. Ketika Belanda dengan licik berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, pengikut-pengikutnya termasuk Kiai Mojo, Kiai Maja, mundur ke pedalaman, membentuk kantong-kantong perjuangan. Berupa apa? Pesantren. Pesantren selain sebagai tempat menimba ilmu, juga merupakan kantong perjuangan untuk melawan penjajah. Yang berjuang memerdekakan Indonesia selain tentara, ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, pejuang-pejuang nasionalis beragama Islam. Tidak percaya sensus kubur pahlawan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, malahan Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya di Jakarta, saya ingat almarhum Bung Tomo pernah bilang begini. Ini pidato Bung Tomo, saya ulang. Andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ucapan Bung Tomo. Andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu, kata Bung Tomo, dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Begitu Allahu Akbar, semangat jihad menggelora. Belanda kecil, mati tiket ke surga. Coba pakai kalimat lain, enggak serem. Woi, perang, perang, malah mundur orang. Tapi begitu Allahu Akbar, kalimat ini refleksi dari nilai keyakinan. Ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati,
Ketika itu pilihan perjuangan cuma dua. Merdeka atau mati. Betul? Orang-orang tua kita berjuang gak mikirin nanti saya jadi bupati di mana kalau merdeka. Nanti saya dapat kursi apa kalau merdeka. Tidak. Ikhlas membela tanah air sebagai bagian daripada nilai-nilai keimanan. Dulu iman untuk merebut kemerdekaan. Sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Ya Bu? Ya Bu? Apa? Kalau sekarang kita mensyukuri kemerdekaan, jangan pernah lupa. Kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan negara ini. Jangan kotori darah mereka dengan togel, kata Ustaz tadi. Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan tercela di atas republik tercinta ini. Jangankan adik-adik saya yang lebih muda, saya saja kalau ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Ngomong apa saya barusan? Hah? Kalau saya ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum keluar. Itu saya. Tapi saya harus tahu diri dong. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua saya sudah nanam pohon kelapa. Betul? Nih adik-adik kecil nih, pernah minum air kelapa enggak? Pernah nanam pohon kelapa? Enggak pernah. Kalau sekarang kita menikmati indahnya merdeka, jangan pernah lupa. Kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, tidak turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan tidak muncul hanya dengan simsalabim abragadabra. Kemerdekaan ini keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Ya Bu, ya Pak, syukuri dengan tahlilan kepada arwah para pahlawan. Agustusan ngibing sampai subuh. Tuh arwah para pahlawan gile, roh gua dijogetin. Oke, dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Selama ini pembentukan SDM kita cuma berorientasi pada pengisian otak, penataran tiap hari, pendidikan keterampilan di sana sini, tapi hati sering kosong, agama dangkal, keyakinan rapuh, akhirnya moral rendah. Pantas yang disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras, yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Itu yang melukai rasa keadilan. Pantas muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar. Itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini, di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura nggak ngerti. Itu yang merusak masyarakat. Jelas? Hukum kayak pisau. Tahu pisau? Kalau ke bawah tajam, ke atas si tumpul. Ini hukum pisau namanya. Mudah-mudahan ke depan duet Bu Mega dan Pak Hamzah mampu menegakkan hukum dengan benar. Amin.
Ya Rabbal. Berangkat dari pengalaman itulah kita harus mulai kembali kepada penataan nilai keimanan. Itu sebabnya Muslim begitu brol lahir ke alam dunia udah disambut azan. Benar, Bu? Kenapa? Bayi itu kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kita yang udah berumur nih, ibarat kaset kebanyakan rekaman udah. Nggak kusut juga lumayan. Ngapalin udah berat, kaset kusut. Bayi kaset kosong. Begitu brol hadir ke alam dunia, rekaman pertama yang menyentuh telinganya, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama. Belum sempat dia dengar Ricky Martin. Belum sempat dia dengar Westlife. Yeah. Kok tahu? Ya tahu, gue kan Ustadz Gaul.